Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan materi ya. Saya dengan saudara Franky di sini. Beliau adalah sering berbicara kemana-mana, motivator lah. Dan banyak menginspirasi banyak orang, beliau juga menulis banyak buku. Nah, saya senang hari ini bisa bersama dengan beliau di sini. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada tahap pertama atau pada pemateri pertama ini saya berbicara tentang konsep ketuhanan, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita belajar agama Buddha, kita belajar Tipitaka, itu kita tidak menemukan kata Tuhan di dalam Tipitaka. Silakan kalau mau membuktikan. Saya sudah bongkar cungkir balik, tidak ada loh yang namanya Tuhan ini loh dalam Tipitaka. Nah, kenapa? Karena di India, agama Buddha ini lahirnya di India, Bapak Ibu. Orang tidak mempermasalahkan mau menyembah dewa apa, mau menyembah dewa yang modelnya seperti apa, tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan pada zaman itu adalah bagaimana kita bebas dari penderitaan. Bagaimana berhentinya kelahiran kembali. Nah, ini menjadi persoalan ketika kita hidup di Indonesia, di mana Tuhan menjadi hal yang sangat penting. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita dicap ateis. Nah, kalau kita tidak hati-hati lagi, kita dianggap tidak bertuhan. Nah, jadilah masalah besar. Belum lagi tadi MC mengatakan, apakah kita menyembah berhala? Nah, kita yang tidak tahu agama Buddha dikatakan kamu menyembah berhala. Oh iya ya, soalnya saya sembahyang di depan patung. Kalau begitu ikut saya biar kamu tidak berhala. Oh iya sudah ikut kamu saja ayo. Saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sebagian besar saya lihat di sini adalah kaum muda. Kaum muda artinya di sini di pundak kalian inilah dhamma ajaran Buddha ini terus berkembang atau macet. Nah, ini tergantung kaum mudanya. Kalau yang tua-tua ini sebentar lagi tinggal pindah alam gitu ya. Nah, yang muda-muda ini yang nantinya diharapkan untuk membangkitkan ajaran Buddha, untuk mewartakan begitu ya. Nah, salah satu hal penting yang menjadi tolok ukur dalam beragama itu adalah tentang Tuhan atau ketuhanan. Nah, di sini nanti Bapak Ibu Saudara-saudari akan bertemu ada dua istilah, ketuhanan dan Tuhan. Apa sih bedanya? Nah, ini materi sedikit berat ya. Nah, makanya saya juga mau tidak mau buat slide. Kalau saya bicara sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudari lihat saya bosan gitu ya. Lihat Bante lagi ngomong. Ada yang dilihat itu loh Bante, selain Bante, nah itu layar. Bisa pengalihan pandangan gitu kan. Manusia itu kan cepat sekali dia bosan jenuh lihat objek yang sama. Makanya diganti objeknya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, sebelum kita berbicara tentang ketuhanan dan Tuhan ini, tidak bisa dipungkiri di dalam peradaban manusia, manusia mengakui ada satu realitas tertinggi. Ada satu pengalaman di luar pengalaman empiris manusia. Apa itu? Pengalaman mata melihat, telinga mendengar, lidah mengkecap, kulit merasakan. Nah itu dikatakan pengalaman empiris. Manusia mengakui bahwa di luar itu ada pengalaman lain. Yang dikatakan pengalaman supranatural. Zaman dulu yang namanya gempa bumi, bencana alam, angin ribut itu sudah ada. Orang sakit pilek itu juga sudah ada. Dari zaman dulu sampai sekarang. Nah zaman dulu orang menganggap itu ada makhluk yang lebih berkuasa daripada mereka. Maka muncullah yang namanya dewa. Dewa ini pun banyak nanti ya. Nah kemudian bergeser
sampai ke Indonesia dikenal dengan nama Tuhan. Kalau dalam bahasa Inggris Tuhan dan dewa itu sama, God semua. Cuma dewa ini dikatakan banyak maka ditambah S di belakangnya. Jadi kalau dewa dikatakan gods, kalau dewa dikatakan kalau Tuhan dikatakan God. Nah, sama toh? Nah, esensinya sama, maknanya itu sama. Ada realitas tertinggi yang di luar kemampuan manusia. Itu sudah diakui dari zaman dulu sampai sekarang. Sekarang kita lihat definisinya dulu. Tuhan dan ketuhanan. Silakan buka kamus besar bahasa Indonesia. Ini saya ambil dari sana. Saya tidak karang sendiri loh ini. Apa itu Tuhan? Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan seterusnya. Silakan tambahkan sendiri. Maha segala-galanya. Sesuatu yang diyakini. Tidak cuma diyakini, tetapi disembah. Nah yang kedua, ketuhanan. Sifat keadaan Tuhan, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan ini kemudian disertakan dengan sifatnya. Nah, disertakan juga dengan ada sifatnya yang mengikuti. Nah, sifat kasih, sifat apa namanya mutlak, terus sifat apa lagi? Sifat penyayang, penolong. Nah, itu dikatakan ketuhanan. Nah, kalau Tuhannya sendiri katakan apa? Sosok begitu ya. Nah, ini adalah landasan pengertian kita tentang Tuhan dan ketuhanan. Bagi yang belum tahu, oh iya itu toh artinya toh. Bagi yang sudah tahu makin mengingatkan kita kembali. Kenapa ini harus kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena yang namanya Tuhan, ketuhanan ini dalam sejarah dia tidak pernah yang namanya eh, final, pengertian akhir. Dia selalu berubah dari zaman ke zaman. Kalau zaman dulu orang yang suka perang, maka Tuhan didefinisikan sebagai yang perkasa. Dan dia juga suka perang rupa-rupanya. Supaya apa? Untuk membela pasukannya. Makanya ada istilah kalau kita membaca literatur gitu ya. Literatur dikatakan Tuhan itu pencemburu. Tuhan itu apa ya? Eh, tidak tidak mau dikhianati. Itu kan sangat manusiawi. Kenapa bisa muncul definisi seperti itu? Karena zaman pada waktu itu tidak seperti zaman di Salatiga ini loh. Orangnya adem ayem, tenang gitu. Zaman dulu itu orang perang sana, perang sini loh. Jadinya apa? Diciptakan Tuhan yang juga memang sukanya perang juga. Nah, menurut Karen Armstrong ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau yang belajar teologi pasti tahu atau antropologi pasti tahu. Beliau menulis sebuah buku tebalnya segini, 600 lebih halaman. Judulnya adalah Sejarah Tuhan. Beliau berkisah tentang bagaimana konsep Tuhan ini berevolusi dari zaman purbakala sampai zaman sekarang. Sampai pertanyaan dia di akhir buku itu, masih adakah Tuhan saat ini? Masih adakah ruang untuk Tuhan bagi manusia modern saat ini? Karen Armstrong ini adalah sedikit saya cerita Bapak Ibu. Beliau adalah seorang biarawati Katolik, dia perempuan ini. 7 tahun dia bergumul untuk mencari Tuhan di dalam refleksi hidupnya. Tapi ternyata dia tidak menemukan apa-apa. Dia keluar dan dia menjadi seorang penulis, antropolog dan juga seorang pembawa acara yang membahas tentang Tuhan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam perkembangannya konsep ketuhanan ini berproses. Nah, realitas tadi berproses. Dia berproses dari mana? Dari politeisme dan menjadi monoteisme. Maaf Bapak Ibu, ini istilah mungkin ada yang baru ya.
Politeisme itu adalah percaya kepada banyak dewa. Jadi dulu percaya banyak dewa yang akan melindungi. Ada dewa bumi, ada dewa langit, ada dewa kuburan, ada dewa dapur gitu kan. Ada dewa mana lagi ya? Ada dewa gerbang begitu kan, ada dewa pohon. Nah, yang punya kuasa masing-masing. Nah, dalam perjalanan perkembangan selanjutnya yang banyak ini kemudian berubah menjadi satu, mono itu satu. Nah, di dalam sejarah keberadaan manusia ini dari banyak dewa atau banyak Tuhan kemudian menjadi satu. Nah, sedikit istilah teis ini ya Bapak Ibu ya. Ada orang sering mengatakan kamu ateis. Nah, saya dulu kuliah sering dikatakan saya ateis loh. Kenapa dikatakan tidak percaya Tuhan? Padahal kalau kita telusuri yang dimaksud dengan ateis ini ya, ini lahirnya di zaman Yunani. Teis itu dewa. Nah, waktu itu muncullah seorang yang namanya Sokrates. Beliau ini kerjaannya adalah memancing orang untuk berpikir. Jadi kerjaan beliau itu menciptakan suatu pertanyaan sampai orang yang ditanya itu tidak bisa jawab apa-apa. Dia kan bahkan mempertanyakan tentang keberadaan dewa-dewa pada waktu itu. Nah, akhirnya apa? Beliau dijuluki sebagai provokator. Nah, dalam perkembangan sekarang ini para filsuf mengakui bahwa beliau itu adalah bapak filsafat. Dia matinya apa? Minum racun. Dia ditangkap dan dikatakan begini, kamu ini ateis, kamu tidak percaya terhadap dewa-dewa Yunani. Kamu dihukum. Dia bilang daripada saya dihukum lebih baik saya bunuh diri. Dia minum racun. Nah, akhirnya muncullah istilah ateis itu. Jadi orang yang tidak percaya kepada dewa-dewa. Nah, kalau kita dikatakan ateis sebenarnya tidak loh. Lah kita masih percaya atau ada dewa kan? Ada atau alam dewa ada kan? Nah, berarti kita nggak ateis, kita teis masuknya. Karena yang dimaksudkan dengan kata teis itu adalah dewa itu. Dalam perkembangan selanjutnya diadopsi oleh agama-agama samawi. Agama-agama samawi itu ya, itu Yahudi, Kristen, Katolik dan Islam. Itu dikatakan agama samawi. Agama yang lahir berdasarkan wahyu daripada Nabi Ibrahim atau Abraham. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari. Di dalam perkembangan terjadilah pembedaan yang sangat-sangat jelas sekali dengan agama-agama yang di timur. Nah, kita umat Buddha, agama Buddha Hindu ini timur. Makanya seringkali kalau kita berbicara konsep yang satu ini, kita bingung loh seringkali, berbenturan. Ditanya waktu masih kecil, Tuhan kamu siapa? Bingung Tuhan siapa ya? Yang saya tahu Sang Buddha, ya sudah Tuhan saya Sang Buddha. Karena tidak tahu lagi sosok siapa yang mau kita pegang. Nah, sementara mereka punya kan sudah jelas sekali tuh, sudah ada nama-namanya semua. Nah, kita tidak ada. Karena memang tidak dibicarakan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi di dalam proses keberadaan politeisme maupun monoteisme ini kemudian disematkan. Ada perkasa, ada pencemburu. Nah, ini para Bapak Ibu Saudara-saudari, karena saya sendiri dulu dari Nasrani. Jadi saya belajar sedikit tentang perjanjian lama. Nah, di dalam kitab perjanjian lama itu jelas sekali Tuhan digambarkan sebagai pencemburu. Aku adalah Allah yang pencemburu. Ada di situ. Kemudian jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja. Artinya apa? Ada Allah-Allah lain, ada Tuhan-Tuhan lain yang pada waktu itu muncul. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Bukan konsepnya itu tidak sesuai. Memang itu tepat dengan zamannya waktu itu. Kalau kita mempelajari teks secara literal, ini semua menjadi tidak benar. Nah, tetapi karena memang kondisi pada waktu itu seperti itu, manusia yang saya ceritakan tadi Bapak Ibu sukanya berperang, maka muncullah yang seperti itu.
yang pemarah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Tuhan yang diciptakan pun Tuhan yang seperti keadaan budaya waktu itu. Nah, selanjutnya, nah ini yang menarik. Dari personal God menuju impersonal God. Apa personal God? Personal God itu adalah Tuhan yang memiliki pribadi seperti manusia. Itu tadi saya kasih contoh. Kalau saya tidak menyembah Tuhan, maka Tuhan akan marah-marah dengan saya. Nah, itu kan sama seperti manusia, kan? Kalau kamu tidak kasih saya permen, saya akan marahi kamu loh. Nah, ini kan sama sebenarnya. Ketika saya tidak sembahyang, maka Tuhan akan menghukum saya. Ketika saya tidak berbuat baik, maka Tuhan akan menyingkirkan rezeki dari saya. Nah, ini adalah penggambaran Tuhan yang dikatakan dalam istilah teologi itu personal God. Tuhan yang diorangkan. Tuhan yang memiliki pribadi. Maka kemudian ada label maha besar. Maha besar seperti apa ya? Kemudian maha kuasa dan lain sebagainya. Nah, ciri yang kedua yang berbeda secara diametral dengan semesta. Artinya begini, saya ini adalah manusia yang lemah. Dia adalah yang perkasa. Ada jarak dengan Tuhan. Saya ini bernoda, dia maha suci. Saya ini tidak sempurna, beliau maha sempurna. Menciptakan jarak, kita melihat ada satu yang lebih besar di sana, yang lebih suci, yang lebih berkuasa. Manusia ini bukan apa-apa. Ada jarak di situ Bapak Ibu. Menciptakan Tuhan yang berjarak. Nah, ini efek dari menerjemahkan Tuhan secara personal God. Nah, kemudian apa yang selanjutnya? Dia ada di satu tempat yang memerintah dan memantau. Nah, jadi kan ibaratkan Tuhan itu diibaratkan seperti raja yang duduk dan mengawasi bawahannya, mengawasi rakyatnya, memerintah rakyatnya yang ada di bawah. Itu yang dimaksudkan dengan personal God. Dan yang kedua, impersonal God. Nah, ini yang nantinya akan ada benang merahnya ke agama Buddha. Sehingga pertanyaan, adakah Tuhan dalam agama Buddha? Nah, kita harus melihat definisi yang demikian loh Bapak Ibu. Memang ini sedikit memutar pikiran kita gitu ya. Apalagi sesuatu yang asing bagi kita. Tapi kita harus pelajari. Nah, untuk impersonal God ini dia menolak konsep Tuhan yang bersifat pribadi. Yang tadi itu dia tolak, bukan seperti itu. Nah, dia tolak semua. Kenapa itu tidak relevan dengan kehidupan kita? Nah, kemudian Tuhan sebagai entitas dasar gitu, yang dekat dan tak terpisah dari manusia. Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Nah, paham demikian ini biasanya dianut Bapak Ibu Saudara-saudari, dianut oleh agama-agama timur. Yaitu di mana? Ya di daerah Asia Timur, termasuk agama-agama yang berkembang. Nah, agama Buddha sedikit ya, agama Buddha tidak semua mengambil ini, tetapi agama Buddha sedikit menerima konsep ini. Karena konsep ini sangat berdekatan dengan apa yang kita sebut dengan nibbana atau nirwana. Nah, ada dekat di dalam diri kita. Bahkan dia itu adalah realitas tinggi yang terjangkau. Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit kita berbicara, kalau kita melihat nibbana, kita menganggap sesuatu yang sulit. Rasa-rasanya kok saya sulit ya mencapai nibbana ya. Tetapi sebenarnya nibbana itu sudah ada di dalam diri kita.
Ada Buddhisme, ada ajaran aliran Buddhisme mengatakan kita ini punya bodhicitta. Bodhicitta, bibit kebudaan. Sudah ada di dalam diri kita. Realitas tertinggi itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Makanya zaman dulu Bapak Ibu, kalau pernah dengar cerita Siti Jenar. Siti Jenar ini dibunuh, dibakar. Karena dia mengatakan, saya adalah Tuhan. Orang yang ketika mencapai suatu titik tataran spiritual tertentu, dia sudah tidak bisa membedakan mana dia, mana Tuhan. Dalam agama Buddha sudah tidak ada lagi aku, anatta. Yang ada adalah ketiadaan aku. Egonya sudah tidak ada. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu keluar dari ruangan itu ditanya, Tuhan mana? Saya adalah Tuhan. Mati juga dibakar seperti Siti Jenar nanti. Kalau kita melihat konsep impersonal God, maka ini ada ruang Bapak Ibu. Ada tempat bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Ada ruang, ada tempat. Makanya bagi orang yang punya pengetahuan teologi yang cukup, ketika datang ke Wihara Mendut, kami menjelaskan konsep tentang Tuhan yang impersonal, yang adalah relevansi dari Nibbana, mereka tidak bingung Bapak Ibu. Kenapa? Dasarnya pakai ini. Tetapi kalau yang tidak mengerti dia bingung loh. Apa maksudnya? Berarti kamu nggak ada Tuhan tuh, jujurlah kamu tidak ada Tuhan pasti. Tidak usah belok-belok. Ngaku saja kamu tidak ada Tuhan. Kenapa? Pola pikirnya yang tadi Bapak Ibu. Makanya pada kesempatan pagi hari ini saya harus mengarahkan Bapak Ibu, ada dua jalur di sini. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, jangan hanya berpatok pada personal God, Tuhan yang pribadi, Tuhan yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan keinginan manusia, Tuhan yang dibentuk supaya mendukung kekuasaan manusia itu sendiri. Tetapi ada Tuhan yang lain, definisinya yaitu personal God, yaitu identitas dan apapun kebenaran yang ada di alam semesta ini, termasuk kir dari duka, itu adalah kita mendefinisikan impersonal God itu. Nah, kemudian satu poin mana ya? Nomor 3. Tatanan berasal dari dalam dunia sendiri. Oh iya, nomor 3, mengingatkan saya. Nah, lalu pertanyaan, siapakah yang mengatur alam semesta ini, kan begitu? Alam semesta ini hukum ada hujan, ada panas, ada banjir. Siapa yang mengatur demikian? Kalau yang personal God tadi jawabannya sederhana loh Bapak Ibu. Ya Tuhan yang ngatur, pusing amat. Sudah urusan beliau itu. Tetapi ketika kita berbicara tentang impersonal God ini, ya tatanan berasal dari dalam dunia. Ya dunia sendiri inilah yang mengatur. Yang di dalam agama Buddha kita kenal dengan hukum karma, utuniyama. Nah, itu adalah definisi dari impersonal God juga. Hukum karma, kemudian apa lagi ya? Paticca Samuppada. Utuniyama itu ada banyak ya yang mengatur alam semesta ini, dia makan niyama itu ada utuniyama, ada bijaniyama, ada kamaniyama, kemudian ada apa lagi? Cita niyama, terus apa lagi? Dhamma niyama. Nah, itu adalah pengertian dari tatanan berasal dari dalam dunia ini sendiri, bukan aturan yang dipaksakan dari luar. Bukan ada satu sosok yang mengatur alam semesta ini. Ada satu diri yang mengatur alam semesta ini. Tapi alam semesta ini mengatur alam semesta itu sendiri. Karena sudah ada hukum yang bekerja. Maka tidak berlebihan ketika seorang fisikawan, siapa itu namanya, yang duduknya di kursi roda itu, Stephen Hawking. Alam semesta ini, ya Stephen Hawking, alam semesta ini diciptakan dari ketiadaan. Seorang fisikawan.
Tapi pendapat itu masih kontradiktif, bahaya itu. Dunia bisa goncang-gancing itu. Nah kalau kita bagi umat Buddha, nah kita melihat ya memang sudah ada hukum yang bekerja di sini. Tidak ada siapa makhluk yang mengatur. Nah itu adalah definisi dari Tuhan yang impersonal itu. Nah kemudian sudah ya Bu ya, atau masih tertinggal? Ya baik, kita lanjutkan. Nah ini adalah singkat. Kalau kita berbicara tentang materi ini Bapak Ibu ya, sampai besok pagi pun belum selesai loh. Kalau mau dijeber-jeberkan gitu, panjang-panjangkan gitu ya. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini, saya pikir ini pengantar yang bisa menggiring kita menuju kepada bagaimana agama Buddha, eh, bagaimana konsep ketuhanan di dalam agama Buddha, atau Tuhan di dalam agama Buddha. Nah, apa yang diarahkan tadi Bapak Ibu, sebenarnya dua-duanya ini masuk. Dua-duanya ini akan masuk. Nah, bagaimana dengan Buddhisme? Di dalam agama Buddha, di dalam sutta, itu ada istilah isara atau iswara. Isara atau iswara itu adalah pencipta, dewa pencipta. Dalam literatur dijelaskan seperti itu. Nah, kalau pernah mempelajari itu, nah ada isara. Isara itu bahasa Pali, iswara itu bahasa Sanskerta. Jadi sebagai pencipta. Nah, namun menariknya Sang Buddha memprotes ini. Beliau bertanya, sungguhkah ada sosok yang mencipta yang dikenal dengan Iswara? Di dalam Jataka, Bapak Ibu bisa baca di situ. Jika ada sesuatu sosok yang merancang kehidupan seluruh dunia, maka manusia tidak lain adalah alat dari kehendaknya, dan tentunya sosok itulah yang bertanggung jawab. Andaikan itu ada. Andaikan loh. Berarti tidak ada sebenarnya. Kemudian di kitab yang lain di Jataka juga Sang Buddha mengatakan, jika Brahma yang maha baik adalah maha kuasa, mengapa ia menciptakan ketidakadilan? Nah ini kita berbicara tentang personal God. Artinya Buddhisme menolak Tuhan yang personal. Karena tidak relevan. Sini sudah dipertanyakan oleh guru agung kita Sang Buddha. Andaikan ada, maka dia paling tidak sempurna. Berarti label sempurnanya tidak bisa disematkan lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau personal God ini kita angkat, maka menimbulkan pertentangan sana sini sampai sekarang pun tidak rampung-rampung. Kenapa? Karena orang berbicara tentang Tuhan yang sosok. Maka Sang Buddha menolak itu. Bahkan rujukan yang ketiga ya, Jataka 5, Jataka 6, kemudian ada Brahma Jala Sutta. Kenapa saya hanya kutip sutanya saja? Karena panjang sekali itu. Berisi tentang 62 pandangan yang keliru. Jadi kitab suci kita, Sutta Pitaka khususnya, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka itu dikelompokkan di awal dengan Diga Nikaya. Diga Nikaya ini adalah khotbah panjang. Satu khotbah bisa isinya 20 halaman. Bapak Ibu baca satu halaman saja sudah pusing. Kenapa? Kalimatnya ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Nah, tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Diga Nikaya 1, Sang Buddha memaparkan ada 62 pandangan. Dan pandangan itu tidak sesuai dengan pengalaman dari Sang Buddha. Dalam arti apa? Ketika beliau mencapai kebudaan, beliau melihat ada fenomena pandangan seperti itu. Jadi dari 62 pandangan ini Bapak Ibu,
Itu kalau kita tidak teliti pelajarinya sebenarnya semuanya kok sama ya, kok mirip ya, bedanya apa ya ini ya? Karena apa? Karena itu sangat halus. Nah, dari 62 itu ada satu yang berbicara tentang Maha Pencipta. Itu di Bramajala Sutta, halaman keberapa saya lupa. Nah, di situ diceritakan begini Bapak Ibu, saya ceritakan saja ya, saya ceritakan. Bahwa pada waktu itu ada yang namanya Dewa, Brahma tepatnya, bukan dewa lagi, dewa itu masih di bawah Bapak Ibu, Brahma itu lebih di atas. Brahma ini karena karma baiknya habis, dia terlahir di alam yang kosong. Nah, pada waktu itu dia punya angan-angan, kok bete banget ya saya sendirian. Pengen ada temen yang datang nemenin gitu loh, biar ramai sedikit. Kok saya sendiri sepi ya. Ini bahasa saya ya Bapak Ibu ya. Ini bahasa saya ambil intisarinya saja. Kok bete banget ya saya sendirian. Tiba-tiba dia berpikir begitu, muncullah makhluk-makhluk dewa di sekitar dia. Wah, saya adalah pencipta. Karena begitu saya berpikir, ini anak buah pada datang semua ya. Datanglah mereka. Dia sudah mengklaim saya ini penguasa, saya ini pencipta loh. Buktinya apa? Kalian datang itu karena saya berpikir. Nah, Bapak Ibu silakan buktikan di rumah ya. Saya pengen makan bakso ya. Tiba-tiba ada teman yang datang bawa bakso. Apakah Bapak Ibu yang menciptakan itu? Nah ini kasusnya si dewa ini juga sama, Brahma ini begitu. Dia lagi mikir begitu tiba-tiba datang. Oh sayalah pencipta. Wah. Yang datang belakangan pun berpikir, oh iya ya, dia ini kok lebih berkuasa ya. Pasti dia penguasa di sini. Kita kan datangnya belakangan. Dan menurut ceritanya dia, kita datang ini gara-gara dia berpikir kita jadi datang. Bodoh juga mereka ya. Selama hidupnya mereka itu terjadilah ada pencipta yang diciptakan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, si Brahma yang datang duluan tadi umurnya panjang sekali. Bumi ini hancur, terbentuk dia masih hidup. Hancur, bentuk lagi dia masih hidup. Wah hebat. Nah yang datang belakangan ini umurnya pendek. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia mati, dia lahir jadi manusia. Nah sampailah dia di manusia. Bakat dia sebagai Brahma ini masih ke bawah. Apa? Hidup menyendiri Brahma. Maksudnya hidup menyepi begitu, meditasi. Begitu dia besar, dia memutuskan saya meninggalkan kehidupan duniawi, saya jadi pertapa. Begitu dia bertapa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dia ingat satu kali kehidupan dia. Dan satu kali kehidupan itu dia ingat ketika dia di alam Brahma. Oh iya, di sana ada Bapa Maha Pencipta. Saya ingat, saya ini dulu berasal dari sana. Berarti saya harus kembali ke sana. Karena yang kekal abadi ada di sana. Kita ini tidak kekal. Kita ini tidak sempurna. Yang sempurna dia yang ada di sana. Wah, karena dia ini orang hebat, dia ajarkan kepada orang-orang lain, ayo ikuti saya. Saya ini utusan Brahma, Maha Brahma. Dialah yang menciptakan kita. Nah yang manusia tidak mengerti apa-apapun, oh iya ya saya kan tidak sempurna. Saya kan nanti mati, habis mati saya pasti hidup kekal bersama Brahma di atas sana. Skenario diciptakan loh Bapak Ibu. Ini ada di dalam Brahma Jala Sutta. Satu saja yang saya ambil itu karena ada hubungan dengan ini. Berarti masih ada 61 loh. Nah, Sang Buddha mengatakan tidak semuanya itu tidak termasuk dengan pandangan benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari.
Apakah kita termasuk pemain di dalam skenario yang diciptakan? Saya pertama kali saya belajar jujur ya Bapak Ibu ya. Gara-gara Suta ini loh saya langsung, oh iya ya, saya sekian lama ini ikut arus ini ya. Saya sadar, oh iya untung saya masih sadar. Saya baca berapa majalah Suta loh Bapak Ibu. Itu baru satu, dia baru ingat satu. Satu kali kelahiran dia ingat saja sudah begitu, apalagi kalau dia ingat beribu-ribu kali kelahiran coba. Makin halus lagi kan ilmunya, skenarionya, cara mainnya makin halus toh. Tapi Sang Buddha mengatakan, itu semua tidak sesuai dengan realita. Sabe sangkara anicca. Apapun yang berkondisi, dia akan hancur. Persoalan waktu saja. Si Maha Brahma ini dia sombong ya, dia ngaku nih tuh alam semesta hancur bentuk saya masih ada kan? Tuh kamu tadi dari bumi tuh kamu manusia kamu kembali saya masih ada toh? Iya masih ada, oh ya hebat kamu ya. Makin disembah dia. Nah, kalau yang levelnya seperti itu maka Sang Buddha mengatakan, tidak pandangan salah itu. Maka jika itu dikaitkan dengan personal God tadi, maka kita umat Buddha menolak. Bukan, itu dia ngarang itu, si Brahma ngarang. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu adalah rujukan dari kita tentang bagaimana eh, pemahaman tentang Tuhan di dalam agama Buddha. Lalu apakah kita tidak punya harapan lagi ya untuk bisa mengimbangi kan begitu kan? Kita kan biasanya suka mengimbangi. Yang di sana semoga Anda sejahtera. Kalau kita agama Buddha apa ya salamnya ya? Bingung dah. Kalau yang di lain apa namanya? Apa ya? Alhamdulillah gitu. Kita cari umat Buddha kita punya apa ya? Nah, kita punya loh namanya puji astuti. Alhamdulillah kalau kita puji astuti. Beneran ini saya tidak karang loh ini. Kan kalau umat Islam itu kan alhamdulillah kalau dia lagi dapat sesuatu gitu, alhamdulillah. Kita umat Buddha apa ya? Saya dari dulu nyari-nyari apa, ternyata jawabannya puji Astuti. Nah, belum terbiasa. Jadi kalau ada apa-apa, puji Astuti. Nah, tiba-tiba si Astuti datang. Kenapa? Kamu panggil saya ya? Nah, ya, Bapak Ibu saudara-saudari, terkait tentang realitas tertinggi, maka kita tidak bisa pungkiri. Ada di dalam Udana, kitab Udana 3. Nah, saya kutip sedikit di situ ya. Ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi. Bapak Ibu saudara-saudari, ajatang abutang, ajatang abutang akatang asangkatang ya. Nah asangkatang ini biasa diterjemahkan mutlak loh. Tidak terkondisi ini dikatakan orang saking semangatnya gitu ya. Ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta dan mutlak. Padahal Sang Buddha menolak kemutlakan. Nah, dualitas Sang Buddha menolak. Nihilis, kekosongan dan mutlak. Terjemahan bahasa palinya itu kan dari asangkatang. Sangka, sangkara berarti tidak terkondisi. Tidak usah ditambahi mutlak lagi, cari perkara itu nanti. Cukup saja sudah terkondisi, selesai sudah. Biar lebih wow gitu loh. Nah, inilah yang menjadi dasar daripada pandangan agama Buddha yang kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu ada di dalam Udana 3. Apakah ada?
ada. Siapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Selesai. Gitu. Saya sering ditanya oleh apa namanya umat. Ini gara-gara anaknya ditanya oleh teman-temannya. Si ibu bingung ini jawabnya apa ini. Apa Tuhannya agama Buddha? Nah, si ibu tanya ke saya. Saya tanya ke ibunya. Ibu mau penjelasan panjang atau singkat ini? Kalau penjelasan panjang saya akan menjelaskan personal God, impersonal God. Si ibu bingung. Wah Bante pusing saya dengar jelasan. Yang singkat saja. Yang singkat maka di dalam agama Buddha dikenal dengan ketuhanan yang Maha Esa. Sudah itu saja selesai. Iya iya Bante saya akan jawab itu. Bagaimana ibu? Sudah jelas Bante selesai tidak ada pertanyaan lagi. Gampang toh. Pusing amat ya. Jadi kalau ditanya tentang ketuhanan yang Maha Esa, itu saja agama Buddha punya. Tidak usah ditambah embel-embel yang lain lagi. Pusing nanti saudara. Nah, nah itu rujukannya ada di dalam Buddha. Nah, itu yang kita pakai dari dulu sampai sekarang. Dalam bahasa Pali dikatakan ati ajatang abutang akatang asang katang. Ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi. Sang Buddha melanjutkan, duhai para biku, apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi, maka tidak mungkin kita bebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, dan pemunculan. Inilah yang disebut dengan nibbana atau nirwana. Jadi ketuhanan di dalam agama Buddha itu adalah penjabaran dari konsep impersonal God. Salah satunya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada di mana? Di Udana 3. Yang dikatakan oleh Sang Buddha, ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, tidak terkondisi. Nah, ketika kita kembali pada apa namanya impersonal God tadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, realitas tertinggi yang dapat dijangkau. Nibbana bisa kita capai sekarang atau mati dulu? Menurut literatur Buddhis. Mati dulu, tidak sekarang. Maka realitas tertinggi yang dapat dijangkau oleh kita. Impersonal God. Tuhan sebagai identitas yang dekat dan tak terpisah dari manusia. Pengalaman kita. Nah, kemudian apalagi yang lain tadi. Alam semesta yang terjadi, tatanan berasal dari dalam dunia ini sendiri. Alam sendiri bekerja berdasarkan hukumnya sendiri. Di dalam agama Buddha dikatakan niyama tadi, sudah disebutkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia. Saya pikir sampai di sini dulu ya pemaparan materi karena ada pembicara kedua nanti kemudian ada sesi tanya jawab ya. Ya, nanti akan berkembang seiring dengan sesi tanya jawab. Oh iya sedikit, saya balik sedikit. Nah, personal God tadi ya. Mana? Ada yang tertinggal. Nah, Tuhan yang sebagai sosok. Apa yang terjadi Bapak Ibu selanjutnya? Tuhan itu kemudian terjadilah penyembahan. Nah, karena terjadilah penyembahan, wah daripada kita sembahyang di depan ruang kosong begini, nah kita buat patung saja ya. Buatlah mereka patung. Ada yang berbentuk seperti lembu, ada yang berbentuk seperti apa? Kerbau sama lembu sama nggak ya? Sama ya. Burung, kemudian ada yang seperti manusia yang sangat besar. Nah, sembayanglah mereka di depan situ. Nah, yang lain muncul. Kamu kok benda kamu sembayangin? Apa yang terjadi? Mereka ini dikatakan kalian penyembah berhala. Klaimlah mereka yang datang belakangan. Ini mengatakan yang sembahyang ke patung-patung itu namanya menyembah berhala. Yang benar ini kita ini loh. Nah, kita sembahyangnya enggak pakai apa-apa loh. Nah, giliran agama Buddha sembahyang di depan patung Buddha dikatakan apa? Menyembah berhala juga kau.
Padahal kita sembahyang, kita sujud ke depan patung Sang Buddha, ini kan bukan kita meminta-minta. Kalau saudara minta-minta di depan patung Buddha, menyembah berhala itu. Nah, kalau kita depan sembahyang di patung Buddha itu kan kita merenungkan sifat-sifat mulia daripada guru agung kita. Supaya apa? Kita meneladani. Beliau memiliki cinta kasih yang tanpa batas. Contohnya apa? Gajah yang mabuk itu loh. Ditaklukkan oleh beliau dengan cinta kasih. Hmm. Berarti ketika kita duduk di depan patung Sang Buddha bermeditasi atau membaca parita, ya kita merenungkan sifat-sifat luhur. Nah selama saudara melakukan itu bukan menyembah berhala. Nah, merenungkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh guru agung kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan konsep ketuhanan dalam agama Buddha. Nah nanti akan berkembang pada saat sesi tanya jawab. Ya, saya kembalikan kepada MC. Ya, Bante, saya ingin bertanya, Bante. Mmm, Mungkin kalau perbedaan konsep ketuhanan itu sudah terjadi, Bante, sampai hari ini. Tapi pertanyaan saya karena saya menekuni bidang psikologi, apakah dari, pengalaman Bante, karena Bante ini pernah mengalami personal God dan terakhir impersonal God, Bante, ya. Apakah dalam perjalanan kita dengan personal God atau impersonal God yang Bante alami dua-duanya, itu memiliki perbedaan psikologi, dalam arti apakah kita bisa mengatakan bahwa ketika orang yang menekuni atau menjalani personal God itu memiliki psikologi yang berbeda ketika orang menekuni impersonal God. Dalam arti psikologi ini artinya apakah sikap, tingkah laku, cara berpikir, pola hidup, kemudian keberanian terutama untuk menghadapi permasalahan hidup, apakah terjadi perubahan? Terima kasih Bante. Ya, menarik sekali ya. Ketika di dalam mengaplikasikan di dalam kenyataan hidup, apakah ada perbedaan? Nah, terkait dengan pengalaman saya, awalnya saya merasa ada perbedaan yang sangat tajam. Nah, karena ketika sekian tahun saya didoktrin yang Tuhan yang pribadi yang lagi mengawasi saya kemana-mana dia awasi terus gitu ya. Yang melihat seperti dia punya radar gitu kan. Nah itu kan tercipta gitu kan. Saya mau ngapa-ngapain dia lihatin terus. Jadi saya mandi pun dia lihat ya pasti ya. Nah, saya mau bohong dia lihat juga ya pastinya. Jadi dalam keseharian kehidupan saya itu saya merasa ada ketakutan gitu kan. Nah ketakutan itu kemudian timbullah protes. Hmm, protes. Kenapa protes? Benar tidak dia? Ini ada kok saya nggak pernah lihat ya. Nah, saya kemudian melakukan kecurangan gitu kan. Kecurangan, saya nyuri apa, dia tahu nggak ya? Ternyata dia tidak tahu loh sampai sekarang. Karena memang dia tidak ada gitu kan. Hmm. Itu akhirnya artinya apa? Kalau yang benar-benar bertanya tentang eksistensi dari realitas tertinggi itu, maka kehidupannya dia mengalami goncangan, secara psikologis dia mengalami goncangan. Tetapi bagi yang tidak urusan, tidak pikiran masa bodoh saya nggak mau pikir yang begitu-begituan. Hidupnya dia fine-fine saja. Saya kasih contoh teman-teman saya yang tidak bertanya tentang penguasa ini ya, realitas tertinggi ini ya. Mereka hidup aman, tentram. Nah, saya kok stres sendiri ya gara-gara mempertanyakan ini ya. Tapi satu hal yang saya ingat loh, ketika saya lagi bingung begitu kan, saya tanya sini sampai saya diusir guru agama saya karena terlalu protes ya. Sampai saya bilang ke guru agamanya, "Pak, daripada pusing ngomongin mungkin supaya pasti, Bapak panggil saja dia datang ke sini loh." Si bapak bilang,
kamu kurang ajar ya, kamu keluar dari ruangan saya. Kamu sudah bosan dengan pelajaran saya, protes melulu kamu ini ya. Nah katanya kita punya akal, kita punya logika, punya nalar. Nah giliran kita tanya, kita dipersalahkan coba. Nah, saya sampai dibilang stres sama bapak saya dengan teman-teman saya. "Kamu stres ya kamu ya?" Saya bilang, "Saya nggak tahu, mana ada orang stres dia tahu stres. Orang gila coba kamu di jalan ketemu, 'Kamu gila,' dia bilang, 'Kamu yang gila, saya waras.' Coba saja tes, kalau tidak dilempar pakai batu." Giliran saya dibawa ke gereja loh waktu itu loh. Saya dibilang kan stres gitu ya, saya galau gitu. Mereka sembahyang nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, ada yang nangis gitu kan. Saya diam saja, saya bingung loh. Ini saya yang stres apa mereka yang stres ya? Nah, jadi ini ini pertanyaan tentang saudara Franky tadi, bagaimana ketika berada di dalam personal God tadi, secara psikologi gimana, ya itu mental saya jadi begitu loh. Tapi teman-teman saya lain enggak apa-apa, mereka nggak masalah. Mereka terima saja gitu loh, ya terima. Dan memang benar selama kita itu nerimo begitu ya, pasrah begitu ya, nggak apa-apa sebenarnya. Itu pun saya alami waktu itu, ketika saya diusir sama guru agama saya. Guru agama saya ini punya cinta kasih yang besar, dia datangi bapak saya, "Itu anak kamu tidak mau ikut pelajaran agama sekarang dia. Mau jadi apa dia?" Bapak saya panggil saya, "Kenapa kamu tidak ikut pelajaran agama?" Saya bilang, "Pak, itu guru agama tidak bisa jawab pertanyaan saya." Bapak saya bilang, "Saya pun tidak bisa jawab pertanyaan kamu, kamu itu stres. Lalu, nah, saya tidak mau urusan, kamu mau pertanyaan kamu seperti apa. Yang penting kamu ingat, kamu tidak ikut pelajaran agama, nilai kamu nol. Kamu tidak bisa naik kelas, kamu sekolah stop sampai di sini." Saya mikir saya jauh-jauh dari Flores sana loh. Saya relakan untuk bisa makan tahu tempe itu penderitaannya minta ampun loh. 3 bulan saya dibully sama teman-teman saya gara-gara saya tidak bisa bahasa Jawa. Masa gara-gara ini saya berhenti? Lalu apa? Sekolah. Nah, masuklah saya ke sekolah pelajaran agama. Apa yang saya lakukan? Pak guru bertanya, "Anak-anak ada pertanyaan?" Saya angkat tangan. Mikirnya Pak guru ini tanya apa lagi ini anak satu. Dia sudah begini loh. Saya bilang, "Pak, tidak ada pertanyaan." Yakin? Jelas jelas sekali Pak, 3 tahun saya menjadi anak yang baik. Nah, buktinya apa? Guru agama saya bahagia loh. Nah, bahagia. Nah, jadi terkait tentang personal God, itu kembali kepada orang itu sendiri. Selama dia tidak nyaman dengan itu, maka akan terjadi permasalahan, perilaku daripada yang bersangkutan. Tapi kalau dia nyaman, maka fine-fine saja. Tapi kalau dia tidak nyaman, maka akan terjadi itu fenomena. Dan menurut survei tidak hanya cuma saya. Begitu saya jadi biku ini loh, yang datang ke saya ini banyak-banyak yang model seperti saya. Yang gelisah, bahkan yang satu ini datang, "Bante, saya bingung loh. Kita ini kan kemudian tidak bersandar pada siapa-siapa. Kok saya jadi takut ya Bante? Saya jadi bingung ya Bante." Saya senyum-senyum saja. Saya bilang fase itu saya sudah lewati. Jadi saya tahu. Jadi saya juga tidak perlu panik begitu ya. Saya sudah lewati itu levelmu itu loh. Eee, jalurnya cuma 2, kalau enggak masuk rumah sakit jiwa bunuh diri itu. Tapi tidak, kalau kamu mantap terus, mendalami terus ajaran Buddha, kamu meditasi terus, maka satu saat kamu akan menatap ke belakang sambil tersenyum. Nah, kemudian yang ke impersonal God jelas sekali, dia akan menjadi orang yang lebih mandiri. Nah, itu pun saya alami ketika saya levelnya tadi itu saya tinggalkan, saya kemana mana tidak ada masalah terkait dengan agama gitu ya. Waktu itu saya sembahyang lagi ke gereja.
saya kemana-mana, iman saya tidak terancam. Oh kalau dulu, wah tidak bisa loh saya bela mati-matian. Saya bertengkar, saya teman saya yang apa, Islam waktu itu, hanya karena apa, mempertentangkan Abraham sama Ibrahim ini loh. Sejarah kami kan sama. Nah ceritanya begini Bapak Ibu, saya dengan teman saya itu sampai gontok-gontokan di kamar saya itu. Ini orang tidak tahu diri loh dia. Dia berkuasa, dia tidak tahu kalau itu daerah kekuasaan saya gitu. Kamar saya kan, dia cari gara-gara di situ coba. Nah, menurut dia yang dipersembahkan oleh apa namanya, Nabi Ibrahim gitu kan, itu kan, Ismail. Iya Ismail. Menurut saya bilang tidak bisa, itu Ishak itu atau Iskak, Ishak gitu kan, kami menyebutnya Ishak. Dia bilang, "Tidak bisa itu, yang benar adalah Ismail." Saya bilang, "Tidak bisa Ishak." "Mau bukti?" "Ya buktinya mana?" Saya ambil Injil saya coba. Dia bilang, "Itu kan Injil kamu." "Lah kamu pakai apa?" "Ya saya pakai Al-Quran saya dong." Saya langsung pegang kepala, ini nih nggak bakalan ketemu begini. Sumbernya beda, tidak akan ketemu. Itu gara-gara karena mempertautkan mana yang paling benar gitu loh. Tetapi ketika saya berproses, kemudian saya menerima, iya ada Tuhan, tapi dia impersonal God. Tidak ada lagi yang mengawasi dari atas dan saya harus sembunyi-sembunyi ketakutan gitu kan. Tidak ada. Kenapa? Karena dia ada di dalam diri saya, hati saya. Maka terkait dengan apa namanya, berbuat buruk begitu kan landasan. Nah, ketika berbicara psikologi maka tidak ada pasti ada kaitannya dengan perilaku perbuatan. Nah, ketika, orang yang personal God itu dia berbuat baik, dia menghindari kejahatan karena takut akan Tuhan. Nah, kalau kita umat Buddha apa landasan moral kita? Bukan takut dengan itu, tetapi kita malu kalau berbuat jahat, takut akan akibat dari perbuatan jahat. Hiri dan otapa itu adalah landasan moral kita umat Buddha. Umat agama lain apa? Dia takut sama Tuhan. Nah dalam tindak tanduknya sama atau tidak? Sama. Bedanya di kerangka berpikir, pandangannya, mindsetnya. Nah kalau ditanya saya secara pribadi, ya saya lebih nyaman ketika saya menerima konsep impersonal God di dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu jawaban saya. Jawabannya kok jadi panjang sekali. Dari ceramah sesi kedua ini. Ya lanjut. Ada. Ya Bu silakan Bu. Selamat pagi Bante, satu hantu, namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, apabila seseorang bisa melihat makhluk halus atau berbicara dengan dewa, apakah itu ada? Dan apakah hal itu menyalahin ajaran Buddha? Terima kasih. Ya secara kosmologi Buddhis atau alam semesta menurut Buddhis itu kan ada 31 alam kehidupan. Nah berarti selain alam manusia ini ada alam lain yang memang di sekitar kita. Tapi dimensinya berbeda. Nah kalau ada orang bisa berdialog dengan makhluk lain ya bisa saja kalau menurut Buddhis. Tetapi kalau soal kebenaran, apa benar itu makhluknya atau orang ini halusinasi? Nah ini harus ada penyelidikan lebih jauh. Walaupun secara buddhistik, secara ilmu Buddhisme menganggap bahwa ada dewa, ada makhluk lain. Bisa terjadi komunikasi? Bisa. Di dalam Tipitaka juga diceritakan bagaimana para biku bisa bertemu dengan makhluk lain. Karena memang mereka punya abinnya, mereka punya kekuatan batin. Nah fenomena apakah kemudian orang itu bisa berbicara? Apa benar kan? Pertanyaannya kan apa benar? Nah, saya yang tidak punya kemampuan apa-apa tiba-tiba saya ngomong sendiri, ditanya, "Kamu ngobrol sama siapa Bante?" Itu ada dewa di situ. Bapak Ibu pasti akan percaya, kenapa? Saya biku gitu kan. Ya toh?
Tapi kalau si B, yang notabene agak kurang 1 ons begitu kan, dia ngomong sendiri walaupun beneran dewa, wah ini orang gila. Berarti, apa namanya, kesimpulannya, kalau terjadi fenomena perlu penyelidikan. Perlu penyelidikan, tidak serta-merta kita percaya. Apakah di dalam Buddhis, ini tidak menyalahi? Tidak. Sejauh itu untuk kebaikan Bapak Ibu. Kalau Ibu berbicara dengan dewa, dewanya bilang, "Kamu hari ini pergi beli kambing 10 ekor, buat apa dewa sembelih untuk saya?" Nah ini menyalahi dhamma. Berarti dewanya ini pertanyakan, ini dewa beneran apa enggak ini? Mana ada dewa doyan darah? Dewa itu minimal makannya buah, ini kamu kok makannya darah? Kamu asura, nah ditigituin aja, ditantang saja. "Oh kamu nantang saya?" "Iya saya nantang, saya siswa Sang Buddha." Nah, enggak pernah Sang Buddha mengajarkan kita beleh-beleh begitu. Dewanya kabur pasti. Ya begitu jawaban saya Bu. Ada yang bertanya lagi? Swadayatu, Namo Buddhaya Bante. Di sini pertanyaan saya simpel sekali, mungkin pengalaman dari saya SD. Ketika saya SD itu, guru menjelaskan tentang, dalam agama Buddha, Sang Buddha itu bukan Tuhan tetapi guru, ya kan? Terus, eee, teman saya yang berbeda agama menanyakan, "Dalam agama Buddha itu Tuhanmu siapa?" Gitu. Terus ketika itu kan saya bingung mau menjawab bagaimana bahwa guru agama saya tidak menjelaskan Tuhan tetapi hanya menerangkan bahwa Sang Buddha itu adalah guru. Nah itu yang saya tanyakan di sini, bagaimana jawaban terbaik untuk menjelaskan kepada yang berbeda agama gitu. Terima kasih. Jawabannya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, saudara jawab Tuhan Yang Maha Esa sudah tahu arahnya begitu kan. Tuhan yang mana? Oh iya, impersonal God tadi itu loh. Yang ada di mana-mana, yang bisa kita capai. Nah, yang tidak dilahirkan, yang tidak tercipta. Ya cuma itu saja. Tuhan yang agama Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Selesai, iya selesai. Sang Buddha cuma bilang begitu saja. Nah, begitu. Daripada nanti saudara bulat jelasinnya dia makin bingung. Nah dia serang balik kita yang pusing lagi nanti. Ya memang Tuhan yang Maha Esa. Itu pun ada di dalam Pancasila sila pertama. Secara hukum kita tidak melanggar. Hukum negara, dasar negara loh itu. Kita akui itu. Nah, itu jawaban yang paling sederhana dan aman, terkendali. Kalau dia tanya lain-lain lagi, lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Iya, alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, itu di dalam agama Buddha. Kalaupun memang ada, apa namanya, kalau begitu yang lain-lain maha kuasa, maha apa segala macam. Nah itu kita arahkannya ke hukum alam. Kami di umat Buddha, kami punya alam. Begitu sudah. Itu untuk yang sederhana ya. Nah nanti kalau yang penanya ini levelnya dia mengerti tentang teologi, dia mengerti tentang ini, nah baru kita jelaskan tentang impersonal God dan lain sebagainya. Nah tapi kalau yang masih kecil begitu ya sudah kasih tahu saja Tuhan yang Maha Esa sudah. Nah, daripada dia pusing juga nanti. Intinya kan karena memang Bapak Ibu Saudara-saudari, Sang Buddha tidak berbicara ini terlalu banyak. Kenapa? Itu hanya akan menimbulkan spekulasi kosong. Dan pada akhirnya orang lupa tentang tujuan hidup.
Apa tujuan hidup kita sebagai manusia? Membebaskan diri dari duka, membebaskan diri dari kelahiran kembali. Selesailah sudah, cukup begitu. Begitu saja, selesai di situ. Tapi kalau kita masih ngotak-ngatik ini nibana ada apa enggak? Ini Tuhan ada betulan apa enggak? Kayak saya dulu begitu loh. Nah, tapi memang orang untuk bisa mencapai sesuatu itu harus berpusing-pusing dulu loh. Ada juga yang kita tidak bisa mengelak ketika dia bertanya seperti itu loh. Dibiarkan dulu dia stres dulu saja tidak apa-apa. Nah, yang sekarang ini banyak yang begitu-begituan. Dia akan berpusing-pusing dulu mencari ke sana kemari, ke sana kemari. Habis itu, oh yang saya cari itu ternyata ada di dalam hati toh. Tapi kalau itu kita kasih tahu dia tidak akan mengerti loh. Dia harus pusing dulu. Yaitu tipe manusia. Nah, karena tujuan Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini untuk membebaskan kita dari duka, mengakhiri penderitaan ini, maka yang lain-lain itu diabaikan. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika berada di tengah hutan, Sang Buddha mengangkat daun segenggam tangan. Dia tanya kepada para biku, banyakkan mana daun di genggaman saya atau di hutan ini? Ya anak SD juga tahu kan. Jawabannya ya pasti banyak yang di hutan Bante. Demikian juga yang kuajarkan kepada kalian itu yang digenggam tanganku. Yang tidak kuajarkan itu ada di seperti daun yang ada di alam semesta ini. Kenapa aku ajarkan yang ini? Karena yang bermanfaat inilah yang ada di genggamanku ini. Ini dhamma yang bermanfaat, yang mampu membebaskanmu dari penderitaan. Yang lain-lain itu enggak penting, itu bumbu. Ya, bumbu saja. Nah kalau kita sibuknya mau bumbu saja ya enggak selesai-selesai itu perjalanan kita. Makanya Sang Buddha mengabaikan itu. Tetapi ketika kita berada di sini di masyarakat yang sangat membutuhkan realitas tertinggi, mengakui itu, maka kita membangun toleransi. Kita melihat, tapi jangan jauh-jauh, nanti ikut-ikutan pusing juga kita. Cukup seperti itu saja. Kenapa Sang Buddha mengajarkan yang paling penting ini? Supaya jangan menderita itu. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya pulang ke Flores kemarin, saya pulang ke sana itu loh. Itu baru pertama kali loh biku datang ke situ. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pandangan mata orang-orang di situ. Batin mereka ini makhluk dari mana gitu ya. Teman saya Bante Silayatano sampai bilang, saya kok takut ya. Takut kenapa? Saya takut mati di sini. Karena kalau saya mati di sini saya tidak berguna sama sekali ya. Ya betul. Belum lagi kita dipanggil gundul gitu kan. Nah, tetapi ketika saya menjelaskan kepada mereka waktu itu, bahwa ajaran Buddha tidak berbicara tentang yang tinggi-tinggi yang di luar cakupan pengalaman manusia, yang sehari-hari. Saya kasih contoh ilustrasi sederhana. Kalau di dalam ajaran Buddha, Sang Buddha mengajarkan kepada kami begini, pepaya itu rasanya pahit. Apa yang kamu lakukan nikmati. Jangan kamu berdoa supaya pepaya jadilah manis. Sampai pusing 7 keliling pepaya tidak akan pernah manis. Silakan buktikan. Gula itu manis. Maka nikmatilah dia sebagai manis. Jangan kamu sembayang supaya gula ini jadi pahit seperti pepaya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kami untuk menghadapi realita sebagaimana adanya. Kemudian Sang Buddha juga mengajarkan kami untuk meditasi. Kenapa? Karena pikiran inilah sumber kebahagiaan. Pikiran inilah sumber derita. Saya bilang ke kakak saya, kakak punya uang 1 juta. Saya tidak punya uang loh. Bahagianya sama atau tidak? Pasti kalau saya mengukur kakak pasti lebih bahagia. Kenapa kakak punya uang 1 juta? Tapi coba diukur sekarang. Secara fisik loh. Lebih tuaan kakak atau saya? Ya tua kamu kan mudaan kamu. Sebenarnya bukan cuma itu. Karena saya nggak ada beban dalam hidup ini. Makan dikasih ya makan, kalau nggak dikasih ya enggak. Nggak ada pikir. Mesti mikir anak saya sekolah ini bagaimana caranya ya.
Kemudian ini istri saya bawel terus tiap hari, ngomel-ngomel saya terus. Stres toh? Iya stres juga sih katanya. Bukan itu berasal dari luar, itu dari diri sendiri. Nah, Sang Buddha mengajarkan kami, pikiranmu itu tolong dibenarkan. Masalah ada di situ. Itu loh yang menjadi soal. Akhirnya apa? Dia lupa tanya tentang Tuhannya agama Buddha. Hasil akhir dia bilang apa? Lalu bagaimana caranya itu? Meditasi. Oh di agama Buddha ada meditasi ya? Ada, itu paling penting. Belajarlah dia meditasi. Tadinya dia tanya Tuhan dalam agama Buddha, dia lupa sudah. Saya itu tadinya mau tanya Tuhan, nabinya agama Buddha loh, kok jadi lupa semua ya? Karena memang itu tidak penting kakak. Kakak kebutuhan sekarang bebas dari stres itu loh, bebas menghadapi istri yang ngomel-ngomel tiap hari. Nggak butuh yang lain, itu. Nah, aman saya pulang ke Jawa lagi. Ya itu jawaban saya. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, selamat pagi, Namo Buddhaya Bante. Puji Astuti kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Mungkin ada sedikit yang galau. Nah, ini Bante berhubungan dan galau tadi. Kan banyak sekarang realita yang ada pada saat orang galau atau stres, pergi ke dukun atau sebagainya. Menurut agama Buddha, apakah itu diperbolehkan? Dan praktek perdukunan itu juga menurut agama Buddha pandangannya seperti apa? Karena banyak umat yang percaya ke dukun, mungkin dari Buddhis percaya ke dukunnya yang berbeda dan itu berhasil sampai pindah agama, itu kan berbahaya juga buat agama Buddha. Dan menurut agama Buddha, apa boleh praktek itu? Terima kasih Bante. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Ya, fenomena kehidupan ya. Sebelum saya jawab, ada cerita ketika saya masih di Jakarta, didatangi oleh seorang umat dengan wajah yang hopeless apa ya, sudah tidak berdaya lah. Saya Bante punya penyakit ini tidak sembuh-sembuh. Sudah berobat ke dokter, sudah Bante. Ke luar negeri semua hampir saya datangi. Wah. Kemudian saya juga sudah ke dukun Bante. Yang terakhir justru uang saya habis gara-gara ke dukun. Terus ke sini karena Bante tidak dibayar begitu ya. Giliran uang habis cari biku ya, cari Bante. Nah, akhirnya apa saya menjelaskan dia dan menganjurkan dia untuk ikut namanya retret meditasi. Karena dia punya penyakit pikiran, namanya psikosomatik. Namanya psikosomatik. Nah ini memang harus satunya cara adalah dia sendiri yang menyembuhkan gitu kan, bukan obat. Nah, terkait tentang dukun begitu ya. Ya, memang apa namanya di dalam ajaran Buddha sendiri kalau yang bersifatnya klinik begitu tidak dianjurkan oleh Sang Buddha. Karena itu melibatkan makhluk lain juga. Melibatkan makhluk lain, nanti itu dampaknya akan lebih besar. Belum lagi melibatkan makhluk lain ini kalau yang benar. Yang tidak benar punya lebih banyak loh sekarang ini, yang saya ceritakan tadi itu, pasien yang datang. Kenapa dibohongi sampai habis-habisan? Entah dihipnotis lah, entah diapain lah. Nah jadi kalau kalau di dalam ajaran Buddha dianjurkan tidak perlu ke dukun. Heeh. Ngapain juga ke dukun gitu kan. Itu dampak negatifnya lebih besar. Tapi kan ada Bante yang bisa lebih baik. Iya itu karena karma baiknya dia besar loh. Silakan survei, lakukan pendataan. Yang keluar dari dukun, yang berhasil dengan tidak berhasil berapa. Nah, coba survei berapa banyak itu. Saya belum pernah survei. Nah,
Karena pasti yang digembor-gembor itu yang berhasil biasanya. Tapi berapa banyak yang tidak berhasil? Sama seperti kasusnya ini loh Bapak Ibu, kalau belajar Dhamma, baca di Tipitaka, kok enak ya zaman dulu orang baca, dengar Sang Buddha khotbah langsung pencerahan ya. Kita ini ceramah, dengar ceramah sampai 100 kali enggak ceramah yang ada mah butek semua ini pikiran. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hanya melihat yang berhasil itu toh. Padahal di suta-suta diceritakan, sekali Sang Buddha khotbah itu kan beribu-ribu toh. Yang cerah itu yang diceritakan di situ kan paling paling punya 100, 1, 2, 3 orang. Yang dibukukan di Teragata Terigata. Nah yang tidak, berapa banyak coba? Nah praktik kedukunan pun sama. Jangan kita tertutup dengan yang berhasil. Yang tidak berhasil itu lebih banyak. Tapi mereka malu untuk mengungkapkan. Malu. Kenapa saya orang pintar kok dibohongi sama dukun? Lebih baik tidak saya ceritakan. Nah, itu banyak. Nah, yang mengaku berhasil dia akan dengan bangganya saya berhasil gara-gara si ini loh, si itu loh, si ini. Nah, kita yang tidak punya kacamata kebijaksanaan, pemahaman damanya pun lemah, mudah terpengaruh oleh iming-iming, kita ikut ke sana. Nah, padahal itu membelot, itu tidak apa ya, tidak membantu. Nah, paling aman itu Bapak Ibu berbuat baik sudah. Praktek sila, praktek meditasi, praktek berdana itu loh. Dana, sila, bawana. Itu. Itu saja sudah membantu. Tinggal tunggu tunggu hasilnya. Nah, andaikan ada orang yang terbantukan, ini juga sebenarnya berkat dari karma baik dari yang bersangkutan itu. Ya. Jadi di dalam dhamma tidak diperkenankan. Nah, kenapa? Karena efek negatifnya lebih banyak dibandingkan dengan efek positif. Orang kalau sudah belajar dhamma, berbuat baik, dia tidak perlu lagi lari-lari ke dukun. Kalaupun memang ada yang memberikan masukan ya terima. Yang baik saya terima, yang tidak baik maaf saya tidak terima. Ya itu jawaban saya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Namo Buddhaya Bante. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana akibat umat Buddha yang masih mempercayai Tuhan sebagai personal God? Apakah dengan mempercayai Tuhan sebagai personal God tidak bisa memperoleh kebahagiaan atau melenyapkan penderitaan? Iya, semua berawal dari pandangan. Ya, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha di Tiga Nikaya belum mengawali dengan pandangan. Kemudian di Majjhima Nikaya beliau mengawali juga dengan di Samaditi Sutta beliau mengawali dengan pandangan. Jadi pandangan inilah yang menjadi navigator yang mengarahkan kita menuju kepada pembebasan sejati. Nah, Dhamma yang diajarkan Sang Buddha ini adalah ajaran yang membebaskan kita dari kelahiran kembali, dukkha itu sendiri. Nah, anicca, dukkha, anatta. Nah, persoalannya adalah orang yang demikian, kalau dia lebih mendalami lagi, dia akan berbenturan yang di anatta ini loh. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi kan ketika orang melihat sebagai personal guide kan dia akan memegang kukuh, ada sesuatu yang dia pegang. Nah, nggak ada anatta ini. Nah, kalau di dalam perilaku sehari-hari sama seperti yang ditanyakan oleh saudara Franky tadi, apakah ada perbedaan ketika dia menganggap itu lebih nyaman dan membuat dia menjadi lebih baik, menjadi bahagia, tidak ada masalah. Nah, tetapi kalau kita mau mendalami lagi kepada hakikat daripada kehidupan ini, bebas dari duka, mampu memahami anicca, dukkha, anatta, maka akan ada kesulitan di anatta ini. Nah,
Ini secara apa namanya, secara ajarannya begitu. Ada perbedaannya di situ, Mas. Kalau dalam perilaku sehari-harinya kan tidak ada masalah. Kita bisa berhidup berdampingan, kita bisa berbahagia. Tetapi ketika kita akan lebih memperdalam lagi kepada pemahaman anicca dukkha anatta, maka akan ada kesulitan. Nah, nah, untuk orang yang masih ke situ, kalau masih bisa kita apa namanya, bimbing untuk memberikan pemahaman yang lebih jauh, nah kita lakukan. Tapi kalau memang yang bersangkutan masih nyaman di situ ya tidak apa-apa. Selama dia tidak melanggar sila ya fine-fine saja. Ya itu jawaban saya. Selamat pagi Bante, Namo Buddhaya. Bante, saya pernah melihat wall dari Facebook Bante. Jadi di situ Bante ada di sebuah gua Maria, Bante menghormat Bunda Maria. Kemudian eh, kalau saya pernah baca buku Ajan Bram, ya, beliau juga pernah di dalam sebuah gereja beliau datang, dia sudah menjadi seorang biku dan dia menghormat patung Yesus, begitu ya Bante. Saya juga sama seperti Bante, jadi dulu saya juga Katolik. Jadi bedanya kalau Bante mungkin dipermandi, kalau saya mungkin dipermandi Bante. Sudah dipermandi. Kalau saya ini Katolik karena supaya mudah karena saya sekolahnya sekolah Katolik. Aslinya latar belakang saya terlahir dari keluarga Tridharma Confucian. Ya, hanya setelah umur 20 saya di wihara, lebih aktif di wihara. Hingga pada suatu saat kan kita mendapatkan suatu titik, apa namanya, semacam pencerahan, eee, apa namanya, hidup ini kan, apa namanya, memupuk kebajikan, ya. Sebagai umat Buddha kita perlu, menambah keyakinan pada Buddha, tetapi kan kalau kita bicara tetangga-tetangga kita kan kita kan tidak bisa mengatakan Yesus itu maaf mungkin orang jahat kan enggak gitu. Mereka tetap orang baik. Bunda Maria juga orang baik ya kan. Nabi Muhammad juga punya nilai-nilai positif. Lah sebagai umat Buddha yang kita juga terus mempertajam keyakinan pada Tiratana, lah bagaimana kita juga menghormati. Mereka kan tetap figur baik. Mereka punya nilai-nilai positif dan sesuai dengan cara-cara agama ketimuran kan ya orang memiliki seperti mungkin kalau di Kelenteng, kalau di Semarang kan Cheng Ho itu kan misal kan seperti Cheng Ho itu kan seorang dia muslim, tapi oleh orang Tionghoa karena punya nilai nah, yang ingin saya tanyakan sebagai umat Buddha, bagaimana kita kan menghormati figur-figur seperti itu, bagaimana cara-cara yang tepat? Mungkin Bante bisa berbagi untuk, kita. Jadi biar, keyakinan kita tetap pada Tiratana, tidak berubah gitu. Tetapi bagaimana cara kita yang tepat menghormati figur-figur seperti itu. Terima kasih Bante. Ya. Memang di dalam interaksi kita akan bergaul dengan yang lain ya. Yang lain dalam hal ini berarti, tokoh spiritual atau teman-teman kita yang beda agama. Nah, bagaimana kita mempertahankan keyakinan? Ya, eee, pengalaman saya begitu ya, saya sendiri pun mengenal Buddhisme melalui pergolakan batin yang luar biasa. Nah, tetapi ketika saya sudah belajar Buddhis, kemudian saya kembali melihat, ajaran misalkan, Injil misalkan itu ya, saya menemukan pemahaman yang baru. Jadi pada waktu awal-awal saya jadi samanera, saya menemukan sebuah buku. Buku ini ditulis seorang pendeta Kristen. Judulnya Without Buddha, I Could Not Be a Christian.
tanpa Buddha saya tidak bisa menjadi seorang Kristen. Saya tidak akan gitu ya. Without Buddha, silakan dicek. Namanya Paul Knitter. Without Buddha, I could not be a Christian. Nah, kemudian saya baca buku itu, saya pikir ini orang stres apa ya? Apa maksud dia begini? Sejak itu, dari buku itu saya tidak paham. Maksudnya ya saya paham-paham sedikit lah. Tetapi saya juga harus mengalami sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika saya melakukan meditasi vipassana 1 bulan di mana? Di Malang. Apa yang terjadi? Yang muncul di pikiran saya adalah ayat-ayat Injil. Saya sudah samanera itu. Saya menerima itu karena saya hidup di dalam 2 budaya yang berbeda. Tetapi menariknya adalah pemahaman saya itu kemudian menjadi baru loh. Nah salah satu ayat yang saya ingat. Sungguh sulit seekor onta memasuki lubang jarum. Nah, itu lebih sulit orang kaya masuk surga. Orang kaya ini masuk susah loh masuk surga. Lebih mudah unta ini masuk lubang jarum coba. Onta masuk lubang jarum. Tidak usah ngomong susah, memang tidak bisa. Dari dulu saya tidak mengerti loh ayat itu. Setelah saya belajar Buddhis, saya kemudian mengerti apa yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah orang ini penuh dengan keserakahan. Nah, kemelekatan yang sangat kuat. Bagaimana bisa dia masuk kerajaan surga? Kerajaan surga yang adalah akhir dari penderitaan. Kerajaan surga yang adalah akhir dari penderitaan tadi. Pembebasan sejati dikatakan. Bahagia karena melepas. Namun orang ini dia bahagia karena memiliki. Ya wangel. Dia pegang terus gitu ya. Susah dia untuk masuk. Dia harus melepas. Nah itu ada salah satu ayat. Jadi ketika saya diminta untuk memberikan salah satu seminar di Biara Katolik yang ada di Yogyakarta, di Condong Catur, saya diundang sebagai pembicara dengan tema kerahiman ilahi. Apa yang saya bicara waktu itu? Tentang Injil semua. Pembicara yang di sebelah saya, waduh kok Bante ngomong Injil semua ya? Saya jadi rendah diri begini. Itu tafsiran preman, saya bilang Romo. Ya. Kalau Romo kan belajar teologi, saya ini belajar preman, jadi suka-suka saya gitu. Jadi mohon maaf saya bilang begitu. Oh iya tapi kan memberikan masukan. Nah, jadi terkait dengan hal ini ya, saya sendiri mengalami fase seperti ini. Tadi saya ragu-ragu, kemudian saya menjadi Buddhis yang sangat militan. Pernah. Itu panas-panasnya orang awal jadi Buddhis. Pokoknya Buddhis, agama Buddha paling benar loh. Pernah saya alami, pernah itu. Daripada saya dikatakan bertuhan, mending saya dibilang ateis. Kenapa? Karena ajaran Buddha mirip dengan itu katanya. Anggapan saya waktu itu. Wah itu sudah menjadi orang yang pokoknya paling benar lah. Jadi nggak mau ke sana, nggak mau pokoknya Buddhis. Nah, fase itu kemudian terlewatkan. Ketika saya mulai mempelajari ajaran yang lain dengan pemahaman saya sendiri. Tetapi dasar saya tidak akan pernah goyang lagi. Jadi kalau saya mau dibawa ke sana, ke sini, yang ada nanti mereka-mereka itu loh yang saya pengaruhi, saya nggak akan terpengaruh. Itu bukti kalau saya Buddhis, soal keyakinan saya sendiri tidak akan goyang itu di situ. Ke sana saya mau ke sana, tunggu saja berapa lama. Itu orang-orang di sekitar saya akan melenceng semua seperti saya. Nah, Flores pun sama, kuliah pun sama, sampai buat UKM UKM keluarga mahasiswa Buddhis di Universitas Katolik gitu. Ya cikal bakalnya ya saya masuk, teman-teman tadi yang bukan Buddhis jadi pada Buddhis semua.
Nah, jadi yang dipertanyakan Antoni ketika dilihat di Facebook saya berhadapan patung Bunda Maria, saya beranjali, banyak yang bilang, "Apa tidak salah tempat itu?" Saya bilang, "Benar ini." Nah, ketika saya ke biara di sana, frater-frater calon pastor, "Bante nggak usah lepas sandal, kami di sini pakai sandal kalau masuk ke dalam." Saya berpikir saya itu masuk dalam masalah gitu ya. Saya lepaskan sendal saya. "Tidak usah Bante pakai di sini pakai sepatu semua." Tapi saya lepas gitu kan. Saya menghargai. Nah, artinya begini, kita menghargai seperti itu dengan cara pandang kita loh, ya. Nah, kenapa saya menghormat? Ditanya, "Kenapa kamu menghormat?" Karena saya merasa ada kualitas baik yang ada di sosok itu, yang saya bukan apa-apa. Saya masih manusia biasa yang sedang berjuang. Beliau-beliau ini punya kualitas, apa namanya, eee, batin yang luar biasa. Misalnya kalau bicara soal ke Bunda Maria, ya kan saya mengenal sosok itu sebagai ibu yang benar-benar memiliki totalitas pasrah kepada hakikat kehidupan ini. Apapun yang terjadi, terjadilah. Justru apa yang terjadi? Yang terjadi justru baik-baik semua. Ketika tidak ada ego lagi di situ. Jadi saya menghormati itu. Lain lagi nanti saya tidak tahu kalau Ajahn Brahm dia menghormati dari sisi apa. Tetapi yang saya tahu ketika model seperti Buddhis begitu kemudian bertemu dengan tokoh lain kemudian hormat, ya kita menghormati bukan sosoknya tapi kualitas batin daripada sosok tersebut. Makanya kita nggak akan terpengaruh. Kalau saya lihat kualitas batinnya bukan saya lihat orangnya. Kan begitu. Artinya kualitas itu akan nempel di mana saja di alam semesta ini. Kalau kita lihat sosoknya, maka apa? Kita mengkultuskan, menyembah yang berlebih-lebihan. Kalau yang itu difitnah, diiniin, di apa namanya? Ya difitnah atau disalahgunakan, marah loh kita. Kenapa? Karena kita lihat sosok, bukan kualitas. Jadi intinya untuk meningkatkan keyakinan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian yang ada di sini, belajarlah Dhamma. Belajar itu di mana saja, entah di rumah, di kosan. Nah, kalau saya dulu pengalaman saya awal-awal belajar Dhamma itu kemana-mana yang diskusi Dhamma. Sampai teman saya itu muak loh itu, ngomongin agama Buddha terus pusing saya. Yang pusing-pusing mental sendiri. Tetapi yang butuh itu tertarik sendiri seperti magnet. Saya dulu pengalaman kuliah saya begitu, teman saya ini jauh, saya justru tidak begitu akrab. Tetapi sekali ketemu saya, dia sulit sekali melepas. Kenapa? Karena jodoh damanya ini kuat sekali. Nah teman saya yang seiring sejalan begitu, kalau ngomong dhamma dia langsung kabur. Kenapa? Gak cocok dia bilang. Itu kamu omong apa? Itu agama Buddha terus bosan saya dengar. Jadi agama Buddha ini karena kita harus belajar, kita harus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita terus belajar kapanpun dimanapun. Selama nafas ini masih ada, belajar terus. Ya. Fisik kita ini berkembang, jangan sampai spiritual kita macet. Ya, orang bisa umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi spiritualnya masih anak 10 tahun. Kenapa? Dia hanya mengembangkan fisik. Kalau spiritual di dalam agama Buddha bukan cuma sembayang, selesai. Tapi belajar. Dengarkan dhamma, mempraktekkan meditasi, ikut retret, diskusi, lain sebagainya. Maka dengan demikian spiritual kita berkembang sesuai dengan harapan guru agung kita. Kemanapun kita pergi kita tidak akan goyang. Kenapa? Sudah kuat. Tidak akan merasa terancam. Ya. Ya itu jawaban saya. Dan saya pikir sudah ya. Saya. Masih?
Apa sih? Jangan lewat situ, badannya langsing lewat situ. Nah, udah ya, Bante. Nah, saya kan baru belajar agama Buddha, mungkin jadi, agak kurang tahu banyak lah tentang agama Buddha. Nah, kalau di agama Hindu kan itu nggak ada namanya surga dan neraka. Jadi tujuannya itu, menyatu dengan Brahman. Nah, terus kalau di agama Buddha itu apakah ada surga dan neraka? Dan sebenarnya tujuan utama agama Buddha tuh apa? Terus karena menurut saya Buddha sama Hindu itu ajarannya hampir sama, gitu. Terima kasih. Iya, ini newbie ya. Ya, saya dulu juga begitu kemana-mana ikut dhamma kelas tanya gitu kan. Nah, iya, Brahman dulu ya, berbicara tentang Brahman. Brahman ini adalah realitas tertinggi daripada eh, umat beragama Hindu yang mereka percayai, yang mereka yakini. Nah, ketika seseorang itu moksa, maka dia menyatu dengan Brahman ini. Di dalam diri kita itu ada apa namanya, bibit-bibit Brahmanan itu ya. Nah, nanti ketika kita meninggal melalui proses kelahiran kembali, kelahiran kembali, kelahiran kembali, reinkarnasi. Nah, nanti kalau sudah cukup maka menyatu dengan Brahman yang besar ini, yang dikenal dengan moksa. Nah, itu ajaran Hindu, sekilas seperti itu. Nah, di Buddha, di Buddhisme ada 31 alam kehidupan, ya. Ada 31 alam kehidupan. Dan selama kita masih memiliki loba, keserakahan, loba atau keserakahan, kebencian atau dosa, moha, kebodohan batin, ketika masih ada ketiga akar itu, maka kita akan terus berputar-putar di alam-alam tadi. Entah surga, kalau perbuatan baik kita banyak, kita akan ke surga. Kalau perbuatan baik kita sedikit, jeleknya banyak, kita ke alam apaya. Alam apaya itu alam rendah. Seperti apa? Binatang, setan, setan kelaparan ya, yang nongkrongnya di pintu gitu kan, jalan atau di toilet. Hati-hati mandi, ada yang lihat itu. Itu ada setannya juga. Kemudian binatang. Kemudian yang paling mengerikan itu neraka. Jadi apakah ada di dalam agama Buddha surga dan neraka? Ada. Lebih lengkap di agama Buddha itu. Neraka itu tingkatannya berapa banyak loh. Saya sendiri tidak hafal. Surga pun banyak sekali tingkatannya. Tinggal milih mau yang kelas mana. Nah, bebas toh. Di atasnya surga itu lagi nih namanya alam Brahma. Bedanya apa surga ini dengan yang Brahma? Yang Brahma ini adalah orang yang selama hidup sebagai manusia, dia menekuni meditasi sampai mencapai tingkat jana-jana. Maka tidak ada lagi nafsu. Sebenarnya nafsunya itu mengendap, tapi dia menganggap seolah-olah tidak ada. Ketika dia meninggal, dia lahir di alam Brahma, yang kemudian ngaku-ngaku sebagai pencipta tadi itu loh. Nah, ini ngaku-ngaku dia. Umurnya panjang, panjang sekali. Bumi ini hancur terbentuk, dia masih hidup. Makanya dia mengatakan, saya ini kekal abadi. Nah, hebat. Mau jadi Brahma, meditasi tuh. Mana bisa Brahma, meditasi 3 menit saya sudah kursak-kursuk, kursak-kursuk. Nah, kalau alam di bawahnya alam surga para dewa, ini adalah orang yang terlahir ke sana karena karma baik daripada berdana menjaga sila. Jadi kalau mau ke alam surga, gampang. Berbuat baik, berdana, menjaga sila. Sudah lahir di surga. Makanya kalau di agama Buddha ini kalau cuma mau masuk surga gampang. Praktek dana dan sila. Intensif seterusnya. Nanti mati larinya ke surga. Semua itu surga dan Brahma tadi Sang Buddha mengatakan itu tidak kekal. Nanti kalau umurnya di sana sudah habis, perbuatan baik
tabungan kebajikannya di sana sudah habis, dia akan mati, lahir lagi jadi manusia. Kalau kebaikannya cukup, kalau tidak dia jadi babi. Nah, ada cerita waktu Sang Buddha pindah patah sama Bante Ananda, lihat babi betina di jalan. Sang Buddha senyum. Bante Ananda tanya, Bante, kenapa Bante lihat babi tadi tersenyum? Berceritalah Sang Buddha tentang babi tadi. Berangkat dari seorang putri raja gitu kan, punya sila yang baik. Dia bisa bermeditasi. Dia lahir ke alam mana-mana, alam surga, alam Brahma, kemudian meninggal lagi, dan terakhir dia lahir di alam surga. Kemudian apa? Dia lahir lagi di kehidupan sekarang sebagai babi betina. Dari mana? Dari alam surga lo bisa lari ke babi. Kenapa bisa begitu? Karena di alam surga tidak ada kesempatan untuk berbuat baik. Yang ada menikmati kebahagiaan. Ibaratnya Bapak Ibu nabung itu ya. Tidak usah kerja, depositonya itu loh, bunga depositonya yang dipakai. Giliran banknya bangkrut, apa yang terjadi? Kere tenan. Alam surga pun demikian. Nanti kalau habis tabungannya, maka akan terlahir lagi di alam yang di bawahnya. Biasanya alam di bawah, lebih rendah. Nah Sang Buddha melihat kok manusia ini muter-muter begini terus ya. Apakah ada jalan untuk bebas dari lingkaran kelahiran kembali ini? Ternyata ada. Sang Buddha melalui proses beliau bertekad dari tak terhitung kelahirannya, kemudian melalui meditasi dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh, 12 jam beliau duduk. Beliau mengamati kehidupan ini, memahami hakikat hidupnya sendiri. Dan yang terakhir, beliau menemukan, oh ada cara untuk bebas dari lingkaran samsara. Beliau merumuskan 4 kesunyataan mulia. Hidup ini duka. Kenapa? Yang lahir di surga pun nanti lahir jadi alam rendah lagi. Duka kan? Ya duka. Nah yang punya jabatan tinggi nanti juga akan pensiun. Apa yang terjadi? Terjadilah penyakit post power syndrome ya. Ya saudara Frank ya. Dia gagah perkasa. Begitu dicopot dari jabatannya duka. Nah semua mengalami seperti ini. Apa yang menyebabkan adanya nafsu keinginan? Kita lahir kembali Bapak Ibu ya. Kita berkumpul kembali di Magadama ini, ya ini karena punya tanah juga. Kalau kita sudah tidak punya tanah, kita sudah arahat semua. Apakah ini bisa berakhir? Bisa. Bagaimana caranya? 8 ruas jalan kebenaran. Sang Buddha memaparkan ada 8 ruas jalan kebenaran. Maka di situ berakhirnya duka. Kelahiran kembali berhenti yang dikenal dengan Nibbana dalam bahasa Pali dan Nirwana dalam bahasa Sanskerta. Apa itu Nibbana? Apa itu Nirwana? Padamnya nafsu keinginan. Maka selesailah sudah. Tidak ada lagi duka di sana. Itu adalah tujuan tertinggi dari umat Buddha. Bukan cuma sekedar surga saja. Surga mah gampang. Surga mah gampang. Nggak usah pakai label apa ya, nggak usah pakai apa ya, perjuangan yang istilahnya yang harus begini. Tetapi menjalankan 2 tadi itu loh, dana sila, dana sila, dana sila masuk surga sudah itu. Nah untuk yang lebih tinggi yaitu bebasnya duka atau nibbana atau nirwana. Padamnya nafsu keinginan, padamnya tanha. Nah itu adalah menjadi tujuan tertinggi dari umat Buddha. Nah itu jawaban saya. Ada satu pertanyaan tertulis Bante, mungkin satu pertanyaan terakhir untuk sesi pertama ini, mengenai personal God.
yaitu mengatakan mengenai Tuhan Maha Pencipta. Lalu bagaimana bumi ini diciptakan dan manusia itu tercipta, Bante? Terima kasih. Ini dalam konsep Buddhis atau bagaimana itu? Ya, di dalam konsep Buddhis itu tidak ada ya. Bagaimana? Nah, tidak ada disebut dengan ada satu makhluk yang menciptakan bumi ini. Ada makhluk yang menciptakan bumi ini, ada makhluk yang kemudian mengawasi atau apa, tidak ada. Di dalam Buddhis, kalau kita mau mencari keselarasan, itu ada hukum namanya paticca samuppada. Nah, saya harus menjelaskan sedikit perbedaannya. Kalau di dalam pandangan agama samawi, pada umumnya yang kenal dengan penciptaan, maka dia melihat kehidupan itu seperti garis linier, begini ya. Ada alfa, ada omega. Ada awal, ada akhir. Yang diciptakan nanti akan musnah. Maka ada hari akhir, hari kiamat. Ada penciptaan. Buddhis, cara pandang Buddhis itu adalah lingkaran. Kerangka berpikirnya saja sudah beda loh. Jangan main sama-sama. Pusing saudara nanti kalau. Kerangka berpikirnya pun berbeda. Pertanyaan ini pun saya jelaskan di hadapan umat Katolik yang mempertanyakan waktu saya isi seminar tentang keraiman ilahi. Saya harus menjelaskannya seperti ini. Supaya tidak membingungkan. Ibaratnya saudara mau jalan kemana ya? Ya, saya mau ke Mendut. Otomatis saya akan melewati apa ya? Melewati apa saja ya kalau ke Mendut itu ya? Saya lupa nama-nama tempat. Pak Yuli kalau ke Mendut lewat apa? Lewat Kopeng. Nah kemudian yang satu orang ini dia mau ke Semarang. Ditanya kamu lewat Kopeng. Padahal jalurnya jelas dia tidak lewat Kopeng loh. Apakah dia harus memaksakan Kopeng? Ya saya lewat Kopeng. Padahal jelas tidak bisa. Nah, jadi kerangka awalnya itu begitu. Kalau di Buddhis itu lingkaran. Paticca samuppada itu loh lingkaran. Sekarang saya tanya begini. Bilangan bulat awalnya dari mana? Siapa yang tahu? Bilangan bulat berawal dari mana? Kalau yang bisa jawab. Hah? Dari mana awalnya bilangan bulat? Siapa yang bisa jawab? Ini ada kaitannya dengan linear dan lingkaran tadi loh. Nah. Kalau ditanya, sebutkan bilangan bulat. 0, caca itu bilangan caca. Nah, bilangan bulat. Dan seterusnya -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan seterusnya -3. Kenapa? Silakan hitung di bawah -3 berapa? Hah? -4. Di bawah -4 berapa? Hitung terus. Cari awalnya di mana. Nah, terus hitung saja terus ke bawah ya. Saya tinggal makan ya. Nanti kalau sudah selesai sudah ketemu Bante. Dan ujungnya di mana? 3, terus 4, hitung terus ke atas. Apakah ada akhirnya? Tidak tahu kita. Kita tidak bisa membayangkan akhirnya di mana, awalnya pun di mana. Inilah konsep penciptaan di dalam Buddhis. Kita tidak tahu awalnya di mana. Yang ada sekarang ini loh yang kita nikmati, yang harus kita ubah. Dan yang akhirnya ini pun di mana, kita pun tidak tahu. Jangan karang-karang dongeng banyak-banyak, nanti pusing. Kalau memang tidak tahu, ya memang tidak mengerti dari mana awalnya. Kalau dibilang si A yang ciptakan, lah yang ciptakan si A siapa? Ada dengan sendiri lah, kok enak dia ada sendirinya. Nah, jadi begitu cara memberikan penjelasan. Cara berpikir Buddhis berbeda. Katakan saja kalau memang kita beda,
Katakan sama kalau kita sama. Jangan memaksakan kita beda untuk sama. Dia laki-laki, kamu harus perempuan dong. Paksa dia jadi perempuan, yang ada dia jadi bencong. Ya, begitu ya. Cukup sekian ya.